Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad. Kita akan bahas fikih praktis episode 2 bersama Habib Abdul Rahman. Masya Allah. Ini ada pertanyaan nih dari netizen. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nitip pertanyaan. Ya. Apa hukum mengikuti mazhab? Terus yang kedua, apakah kita sebagai umat muslim harus bermazhab? Yang selanjutnya, dan bila harus, apa hanya boleh berpatokan pada satu mazhab saja? Satu lagi, dan hanya boleh satu saja. Terus gimana kalau dalam bermazhab itu ada 2 poin yang kita kurang setuju, tapi kita setuju ke mazhab yang lain? Apakah boleh? Terima kasih. Ya. Gimana ini, Bib? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan mengenai bagaimana kita bermadhab, kemudian apakah hukum bermadhab itu, dan apa yang terkait dengan madhab. Hukum bermadhab itu wajib bagi kita bermadhab. Tapi perlu kita ketahui dulu definisi madhab. Bermadhab itu bagaimana? Kita bermadhab ini ikut dengan pendapat ulama. Seorang ulama yang sudah kemudian ngolah itu Al-Quran dan hadis menjadi produk satu hukum. Sehingga kita nerima ini satu produk hukum yang sudah jadi dari ulama tersebut. Baik itu mau 4 madhab yang kita ketahui sekarang itu, atau ulama yang lain yang kemudian dia bisa menghasilkan satu produk hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu kita namanya bermadhab. Maka dari itu kita bermadhab wajib. Itu kita ikut ulama. Kalau kita tidak bermadhab, kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan hadis secara diri kita langsung. Baik diri kita langsung. Apalagi kita orang awam, belum tahu ilmunya. Kemudian, apakah paksaan bermadhab itu termasuk dalam wajib yang harus kita tekankan? Karena apa? Karena bermadhab tadi itu, kita tidak mungkin bisa tahu Al-Quran, hadis menimbulkan satu hukum terjadi satu produk hukum tanpa kita ikut dengan ulama. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan keduanya? Yang kedua, ini udah. Dan bila harus, apa hanya boleh berpatokan pada satu mazhab saja? Atau boleh milih-milih yang lain gitu ya? Jadi campur-campur gitu. Boleh nggak, Beb, campur-campur sesuka hati kita? Yang kita cocok kita ambil, yang nggak kita cocok kita tidak ambil. Sebagian besar mengatakan tidak boleh kita nyampur-nyampur madhab. Karena apa? Kadang di madhab A ini wajib, kadang di madhab B ini sunnah. Kadang di madhab A ini sunnah, kadang di madhab B ini wajib. Kalau kita campur-campur, nanti sholat kita kacau. Kita wudhu pakai madhab Syafi'i, sholat pakai madhab Maliki. Lah, dalam madhab Maliki juga diwajibkan untuk berwudhu, tapi wudhunya ada di madhab Syafi'i yang cacat menurut madhab Maliki. Maka menjadikan sebabnya sholat tidak sah. Begitu juga kebalikannya, sholat bermadhab Syafi'i, wudhu bermadhab Maliki. Nah, nanti ada satu hal yang kemudian di madhab Syafi'i ini sah, yang di madhab Maliki itu tidak sah, atau di madhab-madhab yang lain. Itu yang menyebabkan kemudian tidak bolehnya kita mencampur adukkan hukum. Solusinya gimana, Beb? Cari dulu pendapat di madhab itu yang mungkin masih cocok dengan hati kita. Kalau tidak ada, selama itu tidak mengurangi keabsahan dalam beribadah, kesahan dalam ibadah, kita ambil madhab lain tidak apa-apa. Tapi kalau mengurangi kesahan ibadah sampai kesahan sholat dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh kita mencampur adukan madhab. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin pertanyaan dari saya, Beb. Apakah ada kayak syarat untuk menjadi mazhab? Kan kalau yang terkenal itu kan cuma ada 4. Nah, apakah ada yang lain atau gimana? Mazhab yang kita ketahui sekarang ini ada 4. Oleh imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4 ini bukan mereka menciptakan mazhab, ya, tapi kemudian murid-muridnya itu menyebarkan daripada pendapat-pendapat ulama tadi ini, 4 tadi ini, kemudian jadilah satu madhab. Sehingga pengikut mereka disebut pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhab Hanafi, pengikut akan Abu Hanifah. Nah ini
Kenapa madhab 4 ini masih eksis sampai saat ini? Dan ulama-ulama yang sekaliber Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ada sebetulnya di zaman mereka. Kenapa kok masih eksis? Karena murid-murid mereka masih istiqomah mendakwahkan ajaran daripada guru-gurunya. Sehingga sampai sekarang hukum-hukum itu bertahan. Bolehkah kita itu kemudian menciptakan madhab sendiri? Kalau jenengan sudah bisa berijtihad secara mujtahid mutlak, syaratnya banyak sih sebetulnya. Intinya bisa memahami Al-Quran dengan hadis. Kemudian bisa tadi, jika ada ta'arudul adillah, kalau ada dalil-dalil yang bertentangan, jenengan bisa kemudian mengimkanul jam'i atau menyebutkan tarikh daripada hadis tersebut. Kemudian jenengan bisa ijma', jenengan bisa mengkiaskan hukum. Dan bisa ilmu-ilmu yang kemudian terkait dengan cara beristihad dan cara bermadhab, itu baru bisa menjadi mujtahid mutlak. Kalau tidak bisa gitu, lebih baik kita ngikuti. Seperti itu. Jadi kita tetap mencontoh. Lebih baik kita ambil yang sudah ada. Lebih enak, sudah dikasih yang enak, ada apa pakai pikir-pikir yang lain. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita menafsirkan suatu arti atau tafsir Al-Quran atau hadis itu sendiri nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Mentafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita sendiri, dengan tafsiran kita sendiri, adanya bisa menerjemahkan Al-Quran, bukan mentafsirkan Al-Quran. Kalau mentafsirkan Al-Quran itu berat. Nanti kan kita harus cocokkan dengan hadis Nabi, cocokkan dengan peristiwa asbabun nuzul daripada ayat Al-Quran itu. Kemudian nanti kalau ayat Al-Quran itu menghasilkan berapa hukum, kita kan perlu tahu juga. Seperti itu. Insyaallah, semoga bermanfaat teman-teman. Syukron buat Habib. Siap. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan untuk teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.